Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, ahli Taurat dalam perikopa Injil hari ini adalah salah satu dari sedikit pemimpin agama dalam Injil yang menunjukkan kerendahan hati yang sejati. Biasanya orang Farisi dan ahli Taurat bersama dengan orang Saduki tidak terlalu peduli untuk menemukan kebenaran dari Yesus. Sebaliknya mereka telah menyimpulkan tentang Yesus sebagai seorang pengacau yang membahayakan serta mengancam. Mereka selalu mempertanyakan dan berbicara dengan Yesus hanya untuk mempermalukan dan mendiskreditkannya. Sebaliknya, kerendahan hati sejati adalah sifat yang selalu terbuka untuk menemukan kebenaran. Kerendahan hati yang sejati terkait dengan kebenaran, dan tidak seorang pun dalam kehidupan ini yang dapat mengatakan bahwa mereka telah memiliki semua kebenaran. Inilah salah satu alasan mengapa kesombongan begitu merusak. Kesombongan memisahkan kita dari hubungan sejati dengan orang lain dan dari hubungan sejati dengan Tuhan. Saudara-saudari, Yesus merangkum semua tugas dan tanggung jawab kita dalam dua perintah ini: mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak ada perintah lain yang paling utama selain dua perintah itu. Segala sesuatu yang lain harus dilakukan untuk memenuhi kedua perintah itu jika kita ingin menjalani hidup kita sepenuhnya. Dengan kata lain, kasih seperti kasih Kristus adalah satu-satunya standar keberhasilan. Menang adalah nomor 2, kekayaan adalah nomor 2, prestasi adalah nomor 2, kehormatan dan pengakuan adalah nomor 2, kesenangan, kekuasaan, dan popularitas adalah nomor 2. Satu-satunya hal yang akan mengisi hati kita dan membuat hidup kita terasa memuaskan dari makna yang benar-benar tahan lama adalah kedua cinta itu. Pekerjaan kita adalah cara bagi kita untuk mencintai Tuhan dengan menggunakan talenta yang diberikan Tuhan untuk penggunaan hal-hal yang produktif, untuk mencintai sesama kita dengan menyediakan semacam layanan yang berguna bagi mereka. Relaksasi kita adalah cara untuk mencintai Tuhan dengan menjaga kesehatan pikiran dan tubuh kita sendiri dan menikmati pemberiannya dengan baik. Mencintai sesama dengan memberi mereka kegembiraan persahabatan juga cara kita mencintai Tuhan. Saudara-saudari, daftarnya bisa berlanjut. Agar setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita berkontribusi pada kebahagiaan abadi, yang perlu kita lakukan hanyalah menyambungkannya ke dalam cinta yang mendasar ini.
Satu-satunya kegiatan yang tidak berguna untuk mereka adalah dosa. Dosa adalah ketidaktaatan kepada Allah. Dosa selalu merusak diri kita dan sesama. Dosa adalah anti cinta. Namun ketika kita berdosa, itu bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Di dalam Kristus kita selalu dapat bertobat, dan pertobatan juga merupakan tindakan kasih kepada Allah dan sesama. Saudara-saudari, ada cinta diri yang sehat dan ada cinta diri yang tidak sehat. Cinta diri yang tidak sehat adalah sejenis penyembahan berhala dan pemujaan diri. Hal ini adalah penyerapan diri, keegoisan, kesombongan, dan pikiran sempit. Hal ini adalah cinta diri yang berdosa, maka harus dilawan dan secara bertahap dimatikan jika kita benar-benar ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi ada juga cinta diri yang sehat. Yesus menyebutkannya dalam perintah besar kedua untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Cinta diri yang sehat adalah dengan melibatkan cinta Tuhan, melihat diri kita sendiri melalui mata Tuhan, dan Tuhan telah sangat mencintai kita sehingga Tuhan mengaruniakan putranya tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi dapat memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudari, cinta diri yang sehat menerima nilai abadi dari keberadaan diri sendiri, keunikannya, tindakan ilahi yang terbukti dalam konsistensinya. Cinta diri yang sehat bergembira atas karunia, kesempatan, dan pencapaian diri seperti halnya juga kepada orang lain. Cinta diri yang sehat menerima keterbatasan diri sendiri dan dengan senang hati merawat diri secara wajar. Saudara-saudari, dalam dunia yang telah jatuh, terutama dalam budaya populer yang telah begitu disekulerkan, sehingga kita tidak lagi mengenali martabat sejati pribadi manusia dan rencana Allah bagi kita, cinta diri yang sehat ini semakin langka kita temukan. Inilah masalah besar. Lalu bagaimana kita bisa mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri jika kita tidak tahu bagaimana mencintai diri kita sendiri seperti Tuhan mencintai kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda